Oke, asal. Oke. Nah, enak saling mengenal Steven jadi tahu Intuiting pelupa ya Pak Iya. Widi. Terima kasih Pak Widi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat ayah bunda semua dan rekan-rekan yang sudah hadir di webinar malam ini yang temanya adalah tentang thinking, pintar tapi kok ngeyel dan keras kepala. Oke. Oke, ini udah ada sekitar 30-an peserta dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di malam ini. Bismillah, Zoominarnya bisa memberi manfaat buat Ayah Bunda, buat anak-anaknya juga, buat putra-putri tercinta, agar konsep Steven ini bisa semakin bermanfaat. Jadi bukan setelah tes itu cuma sekedar tahu, tapi bisa dipraktekkan dalam keseharian. Oke, saya izin share screen. Saya bisa share screen ya, Mbak Mira ya? Oh ya Sudah bisa. bisa share Oh screen. ya, terima kasih. Dan materinya nggak banyak, cuma pengulangan aja sih. Tapi saya coba bahasakan ulang. Gambar sudah terlihat, Mbak Mira. Oke Pak Widi, sudah terlihat Oke, jelas. terima kasih. Jadi temanya malam ini tentang thinking, pintar tapi kok ngeyel dan keras kepala ya. Jadi dari judul ini sebetulnya ini adalah sudah mencirikan kelebihan dan kekurangnya thinking. Nah, kenapa sih ada pintar atau pandai gitu ya? Karena kan salah satu kelebihannya anak thinking, dia punya potensi besar untuk menjadi pandai, untuk menjadi pintar. Nah, itu hanya ada di thinking untuk potensi yang pandainya ini. Nah, jadi sayang banget kalau punya anak thinking, tapi potensi untuk pintar atau pandainya itu belum tergali. Nah, lalu ngeyel dan keras kepala ini juga sering saya temui dari orang tua yang punya anak thinking. Jadi kayak dikasih tahu susah, nggak bisa nurut. Nah, jadi pintar tapi kok ngeyel dan keras kepala. Nah, ini saya mau sharing kembali tentang thinking. Jadi refreshing juga buat ayah bunda sekalian. Nah, siapa sih thinking itu? Nah, thinking itu adalah tipe orang yang cara kerjanya mengandalkan logika, analisa, dan berpikir sistematis. Jadi itu kelebihannya orang thinking. Logika, analisa, dan berpikir sistematis. Mereka seperti mesin analisa, senang berpikir mendalam, dan suka mencari tahu mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Jadi kalau kita punya anak thinking, ini udah pasti dari kecil, pertanyaannya itu biasanya berat. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, bagaimana bisa terjadi, rasa ingin tahunya itu tinggi banget. Jadi itu adalah salah satu potensi yang menandakan oh bahwa anak thinking kita itu sudah sedang mengasah kecerdasannya. Jadi jangan sampai kita punya anak thinking sejak kecil dia udah ingin tahu banyak tapi justru kita patahkan. Nah, ini ciri khas thinking dalam keseharian. Nah, mungkin ini juga apa ditemui ya sama apa anak-anak juga dewasa akan sama. Jadi suka bertanya kenapa, gimana caranya? Ya contoh misalnya kalau disuruh makan, kenapa sih aku harus makan? Kenapa sih aku harus les? Kenapa sih aku harus sekolah? Jadi segala sesuatu yang disuruh ke anak thinking itu biasanya mereka akan mempertanyakan kembali. Nah, kenapa ini atau gimana caranya? Itu mereka butuh jawaban yang logis. Nah, kenapa aku harus sekolah? Oh, sekolah itu biar pintar. Kenapa aku nggak boleh main HP? Ya, nggak boleh main HP, kenapa? Bisa mengganggu pelajarannya, segala macam. Jadi kita punya anak thinking harus bisa memberikan jawaban secara logis, kenapanya ini, dan gimana caranya. Lalu anak thinking ini terlihat serius, tenang, dan pendiam. Jadi eh, dalam 24 jam ya ibaratnya, anak thinking ini mayoritas akan terlihat serius, tenang, pendiam. Jadi kalau sudah pegang sesuatu, misalnya mainan, buku, bahkan HP, itu anak thinking tuh seperti mode silent, nggak ada suaranya.
Nah, lalu biasanya anak thinking ini juga suka bongkar pasang, suka bereksperimen. Kalau nonton YouTube itu biasanya tutorial bikin apa yang memang scientific banget, lalu dipraktekkan ulang, atau bisa bikin sesuatu dari kardus segala macam. Nah, itu salah satu juga ciri khas thinking. Nah, thinking juga memiliki standar kerja tinggi, tidak asal jadi. Nah, ini kalau punya anak thinking, nah, itu memang dia kalau melakukan sesuatu itu maunya bagus, maunya keren. Nah, ketika anak thinking tidak bisa memenuhi standar dirinya nih, contoh misalnya main Lego. Main Lego kok susah banget ya. Akhirnya apa ketika dia nggak bisa? Tantrum, marah. Nah, marahnya anak thinking ini karena apa? Dia ekspektasi ke dirinya sendiri itu sudah tinggi. Karena dia memiliki standar itu tinggi banget. Aku kalau bikin Lego ya harus selesai, harus bagus. Aku kalau ujian nilainya harus bagus. Aku kalau melakukan sesuatu hasilnya harus bagus, nilainya bagus. Nah, jadi standar kerjanya thinking ini tinggi. Jadi justru kita sebagai orang tua ketika punya anak thinking, fasilitasi agar mereka bisa meraih target setinggi mungkin. Jadi jangan, udahlah kamu sekolah yang penting nyaman, sekolah kamu yang penting bahagia. Nah, jangan, justru nanti malah potensinya dia yang memiliki kualitas tinggi, eh, ibaratnya apa ya, kayak perfeksionis. Nah, itu malah hilang. Lalu thinking ini juga kurang peka sama perasaan orang, ya termasuk orang tua, termasuk guru, termasuk teman-temannya. Jadi memang kalau kita flashback ke sisi penjelasan ya, thinking ini kan logikanya paling tinggi, tapi paling lemah di sisi perasaan. Jadi jangan berharap kalau kita punya anak thinking itu peka. Nah, itu agak akan sulit. Nah, lalu thinking ini mandiri. Mandiri ini bisa dalam banyak hal. Dia kalau main, bisa main sendiri, belajar juga lebih lebih nyaman sendiri, melakukan apapun, dia ingin terlihat mandiri, ingin terlihat bisa sendiri. Nah, ini beberapa ciri khas thinking yang mungkin akan sering terlihat dalam keseharian anak-anak kita. Nah, ini kelebihannya thinking. Nah, ini sih saya flashback aja dari materi yang penjelasan. Jadi kelebihan thinking itu logis dan rasional, taat aturan, fokusnya tinggi dan mandiri dan tegas. Ya, jadi kalau kita punya anak thinking, pastikan ini menonjol nih, logikanya, rasionalnya, melakukan sesuatu itu pakai perhitungan matang. Lalu anak yang taat aturan. Anak thinking nggak taat aturan, berarti ada something wrong. Anak thinking, fokusnya rendah, sulit fokus, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, anak thinking nggak mandiri, nah itu berarti juga berarti pola asuhnya kurang tepat. Jadi kalau kita punya anak thinking, memang dia bicaranya logis, taat sama aturan, fokusnya tinggi, kalau udah mengerjakan sesuatu itu betah berjam-jam, lalu dia sifatnya mandiri dan tegas. Nah, ini tantangan. Saya nggak mau bilang kelemahan ya, karena kalau kelemahan itu kesannya negatif banget. Tapi tantangan menjadi seorang thinking, karena kan kemarin saya thinking introvert, saya juga punya anak thinking introvert juga. Jadi kalau thinking itu memang sering dianggap kurang peka dan kurang empati. Lalu mudah overthinking. Jadi mudah overthinking ini yaitu dia kalau melakukan sesuatu itu sudah seperti merasa cemas. Cemasnya itu adalah nanti masuk ke sini nih bawah, takut gagal, takut nggak bisa, takut nilainya jelek. Jadi selalu berhubungan sama chemistry-nya thinking yang tahta yang memang dia ngejar prestasi. Sulit untuk menjadi fleksibel. Jadi memang kalau thinking ini kan ini ya apa? Dia seperti besi, kaku. Jadi ketika ada perubahan rencana dadakan, ada sesuatu yang serba mendadak, itu bagi seorang thinking itu sangat-sangat mengganggu. Nah, jadi kayak kita apa ada jadwal mau jalan-jalan, telat 5 menit 10 menit itu rasanya udah kayak kesel. Jadi itu jadi sulit untuk fleksibel kalau thinking. Nah, jadi kalau anak-anaknya seperti kurang peka, empati, apa kurang empati juga, lalu mudah overthinking, nah, sulit fleksibel, takut gagal, ya itu memang tantangan menjadi seorang thinking. Nah, kalau ayah bunda sudah punya anak thinking,
Kalau punya anak thinking dan sudah berprestasi, berarti alhamdulillah banget. Karena apa? Berarti sudah on track. Karena anak thinking ini karena sifat mandirinya, dia bisa belajar sendiri, lalu bisa pinter sendiri, bisa tiba-tiba nilainya bagus sendiri. Nah, itu saking mandirinya anak thinking. Jadi kalau sudah punya punya anak thinking dan sudah berprestasi, berarti alhamdulillah banget, bersyukur banget. Nah, ini kalau sudah berprestasi, abaikan yang tadi kurang pekanya, terus temennya sedikit, sulit bersosialisasi, itu abaikan aja. Yang penting bagi anak thinking, dia sudah berprestasi. Nah, lalu kalau anak thinking belum atau sulit berprestasi, nah kira-kira kenapa ini? Nah, yang pertama, dia tadi karena dia overthinking ya, jadi rasa takut gagal atau takut salahnya itu tinggi banget. Akhirnya apa? Lambat untuk bergerak, takut untuk mencoba. Akhirnya dia seperti ketinggalan. Karena rasa was-wasnya, rasa takut gagalnya itu tinggi banget. Nah, lalu thinking ini juga beberapa yang saya temui itu seperti kurang merasa fleksibel dengan sistem sekolah. Jadi eh, anak thinking ini kan kritis. Ketika dia menemui misalnya gurunya jarang masuk, banyak jam kosong, cara ngajarin yang nggak sesuai dengan logikanya dia, nah itu bisa juga menghambat dia untuk berprestasi. Kok gurunya ini cara ngajarnya gini sih? Kok eh, guru ini malah banyak jam kosong harusnya ngajar kok begini-begini. Jadi itu dia merasa kurang fleksibel dengan sistem sekolah. Ini juga yang pada akhirnya bisa menghambat anak thinking sulit berprestasi. Nah, lalu anak thinking kurang bisa menunjukkan potensi. Penyebabnya apa? Karena anak thinking ini kan cenderungnya diam. Dia kurang aktif, kurang menonjol, sehingga bisa jadi guru atau bahkan orang tua tidak tahu potensi dirinya. Dia sebetulnya bisa, cuma nggak tahu nih gimana caranya dia untuk menonjol di kelas ataupun di sekolah. Karena emang aslinya orang tinggi kan dia pendiam. Nah, pendiam terus dia tidak tahu caranya berinteraksi, tidak tahu caranya bersosialisasi, tidak tahu caranya komunikasi dengan guru seperti apa, maka seperti terlihat sulit untuk menunjukkan potensi dirinya. Nah, lalu thinking ini mudah overthinking dan apa ya? Tertekan oleh target dirinya sendiri. Karena apa tadi? Ya dia seperti perfeksionis, standar kerjanya tinggi, standar nilainya tinggi. Dia mau dirinya itu hebat. Dia ingin dirinya itu kalau mengerjakan sesuatu hasilnya bagus. Padahal kan tidak semua itu bisa berjalan lancar. Nah, itu juga yang bisa mengakibatkan dirinya merasa tertekan, takut gagal, takut salah, jadinya overthinking duluan. Nah, lalu kenapa anak thinking sulit berprestasi? Nah, ini yang sering saya temui juga, yaitu belum ketemu cara belajar yang sesuai dengan karakter thinking seperti apa. Nah, kalau untuk cara belajar, saya yakin ayah bunda sudah tahu ya cara belajarnya anak thinking seperti apa, lingkungan yang dibutuhkan seperti apa. Jadi sebetulnya kalau kita punya anak thinking, dia masih sulit berprestasi. Nah, ini coba bisa dilihat di sini nih. Apakah dia mudah was-was atau overthinking duluan sama dirinya, atau dia masih kurang cocok dengan sistem sekolah atau gurunya, atau dia belum bisa menunjukkan potensi dirinya, atau memang dia belum ketemu cara belajar yang sesuai. Oke. Nah, apa sih yang perlu orang tua lakukan agar anak thinkingnya ini bisa berprestasi? Nah, yang pertama kita dukung dengan cara belajar ala thinking. Nah, cara belajar ala thinking gimana? Ya, yang pertama kan fokus. Fokusnya itu tinggi, tapi gampang ke distract. Nah, ini reminder juga buat ayah bunda yang punya anak thinking. Thinking ini fokusnya tinggi, tapi gampang ke distract. Misal kalau punya adik atau kakak gitu ya, anak thinking lagi belajar. Terus entah adik atau kakaknya berisik, ngajak main, teriak-teriak. Nah, itu sudah mengganggu lingkungan belajarnya thinking. Udah nggak sesuai tuh. Dia yang harusnya fokus, akhirnya ke distract. Atau dia lagi mau belajar, mainannya berserakan,
notif HP-nya nggak dimatiin. Nah, itu juga bisa mengganggu fokus belajarnya anak thinking. Jadi kalau saya ini kan punya anak thinking, introvert. Jadi kalau lagi yang kakak lagi belajar, itu semua di rumah mode silent. Di mute semua. Atau volumenya dikecilin sekecil-kecilnya. Agar apa? Tidak mengganggu fokusnya anak thinking. Lalu anak thinking itu diajak diskusi, jangan diceramahi, jangan dimarahin, nggak usah nangis-nangis, nggak akan mempan. Karena apa? Dia bicaranya pakai logika. Karena dia tadi kurang peka, jadi kalau kita marah nih orang tua atau mungkin nangis-nangis, itu nggak akan terlalu masuk. Nah, jadi ajak diskusi. Apa sih yang mau didiskusikan? Entah misalnya menaikkan nilai belajar, meningkatkan prestasi, tapi jangan diceramahi. Karena kalau ceramah itu kan menyalahkan. Apa yang kita marah-marahin, kita ceramahi, kalau tidak sesuai dengan data dan logikanya dia, maka nggak akan masuk. Daripada marah-marah, mendingan ajak anak thinkingnya duduk, panggil, halo Kak, sini Kak. Yuk Kak, kita duduk, kita mau bahas tentang apa misalnya, tentang nilai ujian, tentang les, tentang ekskul. Lalu ajak diskusi. Nah, lalu usahakan kurangi tekanan. Jadi jangan terlalu targetnya itu terlalu tinggi, lalu beri apresiasi pada proses. Jadi tadi, kenapa anak thinking kan tadi salah satunya dia sulit berprestasi karena sudah takut gagal. Nah, jadi kita apresiasi prosesnya. Jadi ketika gagal, kita apresiasi. Nggak apa-apa, Kak, gagal. Nah, itu adalah proses dari pembelajaran. Sekarang gagal, tapi ketika kakak nanti belajar lebih giat, belajar lebih semangat, nah insya Allah hasilnya lebih baik. Jadi memasukkan data dan logika yang bagus. Lalu kalau kita punya anak thinking, nah, sering-sering tanya pendapatnya. Biarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Dan kalau keputusannya itu kita rasa masih kurang tepat, nah, kita diskusi lagi. Nah, jangan marah-marah, jangan mendebat. Jadi kita benar-benar mengapresiasi pola pikir atau ide yang keluar dari anak thinking. Jadi sering-sering aja tanya pendapatnya. Kakak mau les kemana? Kira-kira nanti kalau les ini hasilnya seperti apa? Terus kalau belajar kakak butuh apa? Biar nilainya naik perlu disupport dengan apa? Jadi tanya aja. Punya anak thinking itu perlu banyak ditanya agar mengasah logika berpikirnya, agar mengasah analisanya. Oh, kenapa sih aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus melakukan itu? Nah, itu. Jadi dengan orang tua banyak bertanya, maka itu juga mengasah kemampuan analisanya anak thinking. Saya kalau diskusi sama anak saya yang thinking itu, saya lebih banyak bertanya. Jadi anak saya lagi bingung apapun, saya tidak terlalu langsung kasih jawaban. Saya pancing dengan banyak bertanya, dia berpikir, dia nanti yang mutusin sendiri. Nah, ketika anak thinking sudah memutuskan putusannya sendiri, sudah, oh aku mau ini. Nah, itu berarti dia sudah serius. Sudah berdasarkan logikanya dia, sudah berdasarkan perhitungan matangannya dia. Nah, lalu orang tua perlu berikan target yang SMART. SMART itu ya spesifik, jelas, measurable, terukur, achievable, terjangkau, dan ada batas waktu. Jadi kalau punya anak tinggi itu mainnya benar-benar pakai angka. Oh, nilai matematika harus sekian. Oh, nilai bahasa Inggris harus sekian. Atau kalau punya target apa ini pakai yang target SMART ini. Jadi spesifik, measurable, achievable, time bound ini sangat-sangat cocok buat anak thinking. Oke, ini kayaknya sudah ya. Oh, ini dia. Nah, itu tadi apa tips agar anak thinking bisa berprestasi. Sisi pintarnya keluar, sisi pandainya keluar. Nah, lalu biar anak thinking itu tidak dianggap ngeyel atau susah nurut, nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, jadilah orang tua yang pintar. Jadi anak thinking ini sangat mudah respect, sangat mudah nurut sama orang yang terlihat pintar di mata dia. Jadi kalau punya anak thinking,
dari kecil banyak pertanyaan. Nah, itu orang tua harus bisa menjawab atau ajak diskusi. Nah, itu membuat anak tinggi itu respect. Oh iya ya, ayah ibuku tuh pinter, ayah ibuku tuh bisa menjawab pertanyaan aku. Oh, ayah ibuku tuh mau diskusi dengan aku bahas hal-hal berat. Nah, jadi jadilah orang tua yang pintar. Lalu selalu bicara gunakan data dan logika. Jadi jangan cuma nyuruh tanpa pakai data. Kamu les ini ya, les bahasa Inggris. Nah, anak tinggi pasti nanya, kenapa aku harus les bahasa Inggris? Ya udah nurut aja, biar kamu pinter, pokoknya biar mama mau kamu jago bahasa Inggris. Nah, itu tidak logis buat anak thinking. Oh, logika pakai jawaban logis itu. Oh, bahasa Inggris itu nanti kepake Kak. Misalnya kamu bekerja, nanti bisa berhubungan dengan banyak orang luar negeri, kamu punya jabatan tinggi, nanti nggak cuma ngobrol pakai bahasa Indonesia. Diskusi, sharing, presentasi, nanti harus jago bahasa Inggris. Maka kamu perlu belajar bahasa Inggris. Nah, itu logika. Kasih data juga bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Semua orang harus jago bahasa Inggris. Itu data. Nah, jadi jangan cuma nyuruh, tapi gunakan data dan logika. Jadi kalau anak thinking masih nggak nurut, masih susah dikasih tahu, nah, berarti orang tua bicaranya belum pakai data atau logika. Kita punya anak thinking itu seperti kuat-kuatan argumen, kuat-kuatan data. Kalau anak nggak nurut, berarti datanya kita masih kalah. Lalu karena anak thinking ini tidak peka, empatinya juga nggak tinggi, masuknya lewat aturan, jangan perasaan. Jadi apa yang orang tua mau selalu masuk lewat aturan. Contoh, ya nyuci sepatu misalnya, nyuci tas segala atau nyuci pakaian. Berikan aturan. Oh, kakak tiap minggu, 2 minggu sekali harus nyuci sepatu. Oh, tiap akhir bulan nyuci tas sekolah. Itu masuk lewat aturan. Tapi kalau lewat perasaan, kita berharap nih, kok sepatu anakku kotor tapi nggak dicuci-cuci ya? Kok tasnya udah buluk gitu tapi kok nggak dibersihin ya? Nah, jadi jangan berharap dia peka sama apa yang kita mau. Jangan pakai bahasa kode, jangan pakai bahasa kalbu. Nah, jadi apa yang orang tua mau, tuangkan lewat aturan. Lalu sering tanyakan pendapatnya, even itu cuma mau makan atau mau jalan-jalan, kira-kira dia mau kemana, itu anak thinking akan merasa diapresiasi, dihargai. Nah, jadi sering-sering tanyakan pendapatnya, biarpun itu hal-hal sepele. Jadi itu dia merasa dianggap. Lalu jangan lupa berikan apresiasi atas prestasi atau hal-hal yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau anak thinking ini fokus sama apresiasi prestasinya. Oke. Oh, sudah selesai Mbak Mira. Itu aja sih tambahan dari saya untuk thinkingnya. Semoga ini ya, jelas. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Widi untuk materinya tentang thinking pada malam hari ini. Jadi mungkin sudah terjawab sudah ya Bapak Ibu dari materi yang diberikan Pak Widi pada malam hari ini. Sesuai ya dengan temanya thinking pinter, bener ya, itu adalah potensinya seorang thinking ya kan, kita nggak perlu mengulang kalimat, kita nggak perlu eh, repetisi ya Bapak Ibu. Nah, mudahnya atau potensinya seorang thinking adalah seperti itu ya, pintar. Tapi ada kurangnya juga. Nah, ini ada kurangnya juga seperti sesuai dengan temanya juga yang diberikan oleh Pak Widi. Kurangnya apa? Ngeyel dan kok keras kepala ya. Nah, itu dia. Tapi sudah terjawab ya Bapak Ibu dari materi pada malam hari ini. Apa yang menyebabkan thinking itu kenapa bisa ngeyel? Apa aja faktor-faktornya? Atau apa aja yang ngebuat thinking ini keras kepala? Faktor-faktornya apa saja? Apakah datangnya bisa jadi dari lingkungan? Paling besar pengaruhnya mungkin bisa jadi orang tua ataupun lingkungan sekolah, teman-teman. Nah, jadi banyak faktornya ya Bapak Ibu. Bisa juga dari, bahkan bisa juga dari buku bacaan. Nah, seperti itu. Begitu ya Pak Widi ya kurang lebih. Iya, betul sekali Mbak Mira. Oke, baik. Nah, em, oke. Nah, kita masih punya waktu
waktu panjang sekali ya Bapak Mm-mm. Ibu. Nah, ini kita masih punya waktu kurang lebih sampai 1 jam ke depan, sampai kita menemani nanti sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi sekarang sudah saatnya ya untuk Bapak Ibu di sini sudah dibuka untuk sesi Q&A ya, tanya jawab yang dimana Bapak Ibu bisa bertanya jawab nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Widi, tapi tentunya ada syaratnya juga ya Bapak Ibu eh, untuk tanya jawab ini. Nah, tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab ya, bisa open mic. Nah, jadi bisa berinteraksi langsung ya Bapak Ibu, dan tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, Mira akan maksimalkan sampai di 2 pertanyaan saja. Kenapa? Karena agar kita bisa memberikan kesempatan ya untuk para peserta yang hadir ya, peserta lain yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya juga Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu malu-malu, ragu-ragu ya kan, ataupun suasana lagi nggak kondusif, kalau mau bertanya secara langsung ya dengan open mic, boleh pertanyaannya diajukan saja di room chat Zoom yang sudah tersedia. Nah, tidak hanya tanya jawab aja ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa sharing, bisa diskusi juga pada malam hari ini. Nah, jadi mana tahu ada yang ingin di-sharingkan tentang thinking, boleh banget ya Bapak Ibu, biar mungkin jadi pengalaman juga nih untuk teman-teman yang lain ya kan, yang mungkin punya personality genetic thinking ataupun punya rekan kerja, kerabat, pasangan ataupun keluarga yang thinking. Oke. Nah, di sini ya dari room chat Zoom Mira lihat beberapa ya sudah mengajukan pertanyaan. Jadi kayaknya Mira langsung aja bacakan pertanyaannya ya Pak Widi. Mira bantu Oke, Mbak bacakan Mira. pertanyaannya dari kolom chat. Nah, di sini yang pertama masuk ya pertanyaannya dari Ibu Novi Hairani dari Medan. Nah, pertanyaannya, Mas, Mbak, mohon dibacakan saja ya, situasinya nggak kondusif soalnya. Oke, nah ini kita Mhm. lagi bacakan. Nah, saya thinking introvert, anak saya laki-laki intuiting extrovert dan feeling introvert. Suami saya intuiting extrovert. Gimana sih caranya seorang thinking introvert menghadapi anak yang intuiting dan feeling supaya potensi mereka tidak terhambat oleh saya atau merasa tertekan dengan standar seorang thinking? Oke, terima kasih Bu Novi Hairani. Pertanyaannya, kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Widi. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Nah, oke, terima kasih Bu Novi pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya Bu Novi sudah dari chatnya sudah merasa ya standar seorang thinking. Jadi, Mbak, ketika ngetik standar, artinya kan standar orang tinggi tinggi. Nah, terus anaknya ini otak kanan semua ya, intuiting sama feeling. Jadi kalau simpelnya Bu Novi, jadi kita sebagai seorang thinking, nah kita harus menurunkan standar atau egonya kita. Itu dulu. Karena kalau kita tidak bisa menurunkan ego atau standar tingginya kita, maka nanti mau dikasih masukan apapun itu akan susah. Karena anak intuiting dan anak feeling ini bukan anak yang dia memang teratur seperti orang thinking, bukan yang sistematis, bukan yang orientasinya prestasi, tapi memang tipe-tipe yang ya itu dari riwehnya situasi nggak kondusif itu udah mencerminkan kemungkinan suasana di rumah punya anak intuiting dan feeling. Yang intuitingnya nggak bisa diam, feelingnya mungkin nempel-nempel. Nah, jadi yang pertama sebagai seorang thinking, nah, kita harus turunkan dulu standarnya kita. Karena kalau kita tidak menurunkan standarnya kita, nah, maka nanti anak-anak kita mungkin bisa tertekan atau mungkin bisa diri kita yang tertekan. Nah, saya bicara pakai gambaran umum atau bahasa umum aja. Jadi kalau thinking yang standarnya tinggi, tidak mau menurunkan standarnya, tidak mau luas, tidak mau fleksibel, maka ibu akan selamanya akan sulit menghadapi anak. Nah, sebab kalau yang intuiting, dia akan lebih mudah patuh sama ibu yang thinking. Tapi ketika terlalu kaku, maka nanti potensi intuiting akan sulit keluar juga. Nah, yang feeling ini kan menaklukkan ibu. Ibu pakai logika, anak pakai perasaan.
Ketika ibu bicara pakai logika, maka juga nanti akan sulit masuk ke perasaan. Nah, jadi sebetulnya kembali lagi kepada pola komunikasinya anak intuiting seperti apa, feeling seperti apa, itu aja dulu dipelajari. Jadi yang pertama, turunkan standar kita sebagai seorang thinking yang tinggi. Nah, jadi lalu pahami kembali intuiting itu butuhnya apa, feeling itu butuhnya apa, lalu praktekkan aja itu cara komunikasinya. Oh, yang intuiting. Contoh misalnya, thinking ini kan senang ngatur. Kamu belajar ya, kamu makan. Tapi bahasanya dirubah. Kalau anak intuiting, kamu mau belajar dulu atau mau makan dulu? Nah, kan bicara sama intuiting, bahasa alternatif. Jadi bertanyanya itu atau nyuruhnya itu memilih. Atau yang feeling. Feeling itu kalau disuruh biasanya juga nggak mau, tapi diajak. Nah, ayo Kak kita belajar dulu. Ayo Kak kita makan dulu, temani Bunda misalnya. Jadi kembali sesuaikan dengan pola komunikasinya masing-masing. Ya, tapi yang tadi pertama memang standarnya seorang thinking diturunkan dulu, Bu. Ya, itu aja sih. Jadi saya bicara secara global aja. Gitu, Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Novi. Nah, ini tanggapannya langsung ditanggapi oleh seorang thinking juga ya, Bu Novi ya. Jadi mungkin bisa sama-sama mengisi nih secara logika ya, Bu Novi. Karena Iya. kan namanya pemikiran seorang thinking ya harus terus terstruktur, jawabannya harus logis, harus tepat, harus punya eh, alasan gitu mungkin ya Pak Widi ya. Iya. Nah, oke. Nah ini sudah dijawab oleh Pak Widi. Terima kasih sekali lagi Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Novi atas pertanyaannya. Oke, kalau begitu Mira akan lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Resti. Nah, pertanyaannya anak thinking extrovert lebih baik diarahin sama ayah insting atau ibu sensing introvert? Silahkan Pak Widi tanggapannya. Jadi kalau pakai teori sirkulasi, sensing ini adalah coach terbaiknya thinking, Bu Resti. Jadi baiknya memang Ibu sensing yang mengarahkan dalam kesehariannya, karena sama-sama teratur, sistematis. Nah, jadi ibu yang sensing, yang senang gerak, nah itu mencarikan jalan gimana caranya anak thinking ini punya prestasi. Cariin lomba di kotanya, atau cariin les terbaik di kotanya. Nah, itu kan orang sensing seneng tuh, sambil jalan, sambil ketemu banyak orang, tapi dia membukakan jalan buat anak thinkingnya untuk berprestasi. Gitu sih, Bu Resti. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin berpikir, loh kok nggak ayahnya yang insting ya? Karena kan anaknya thinking mendukung nih ayahnya yang insting. Nah, Hmm. ternyata ada alasannya ya Bapak Ibu. Karena sama-sama di otak kiri ya Pak Widi ya. Iya, Jadi sama-sama betul. punya bakat teratur, disiplin, mungkin beda dengan insting yang spontan seperti itu ya. Betul. Nah, oke. Nah, itu tanggapan dari Pak Widi. Mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan dari Bu Resti. Sekali lagi terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Resti atas pertanyaannya. Nah, Mira akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Mila. Pertanyaan dari Ibu Mila, untuk yang masih bocil, penanganannya bagaimana ya Pak kalau mogok les? Nah, ini pasti pertanyaannya tentang thinking ya Bu Mila Ya, ya. Oke. oke. Nah, kita akan dengar tanggapan dari Pak Widi. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Jadi kalau anak thinking mau go les, itu pasti ada alasan logisnya, Bu. Nah, sebenarnya tinggal ditanya aja, kenapa kamu nggak mau les? Pasti akan keluar alasan yang logis. Nah, alasan yang logis ini, kalau misalnya mudah dipahami sama orang tua, berarti nggak masalah. Tapi kalau orang tua merasa nggak terima, dia anak harus les, jadi tetap ibaratnya nanti kembali ke diskusi. Nah, coba Ibu tanya, kenapa nggak mau lesnya? Pasti ada alasan logis. Kayak kemarin saya ketemu klien anak thinking, dia apa nggak mau ikut pelajaran olahraga kalau nggak salah. Nah, kenapa nggak mau ikut pelajaran olahraga? Harus bisa ganti baju sendiri. Sedangkan anak thinking, anaknya tadi nggak bisa ganti baju. Nah, sedangkan thinking itu kan merasa kalau tidak bisa sesuatu itu sebuah kegagalan. Jadi seperti merasa, mohon maaf, kayak bodoh.
Nah, itu juga bisa menghambat dia tadi potensinya nggak keluar. Jadi selalu ada alasannya logis. Oh, ketika dia sudah bisa pakai baju sendiri, ya udah ikut pelajaran olahraganya gampang. Nah, jadi tinggal ditanya aja, Bu. Nah, apakah itu apa yang nanti dia alasannya? Nah, Ibu bantu carikan solusinya. Pasti selalu ada jawaban yang logis kalau anak thinking itu. Dia mau mogok sekolah atau tidak mau melakukan sesuatu. Atau menurut dia itu nggak penting karena memang dia tidak tidak suka. Nah, ini mungkin dipaksa nih lesnya sama orang tuanya, bukan kemauan sendiri. Nah, itu juga bisa. Semoga menjawab ya Bu Mila. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, mudah-mudahan ini menjawab atas pertanyaan Bu Mila ya. Nah, jadi memang benar bukan hanya intuiting aja ya Pak Widi ya yang unik. Ternyata thinking juga unik karena kenapa ini dari pengalaman pribadi sih Pak Widi karena Mira punya abang thinking Oh ya. introvert. Nah, jadi pengalaman uniknya itu dia tuh pernah di SMA tapi Mira lupa kelas berapa. Dia tuh sempat nggak mau masuk kelas mata pelajaran bahasa Inggris, Pak Widi. Nah, Hmm. ternyata sebabnya itu karena guru yang mengajar itu dia memberikan materi yang salah rumusnya. Salah Nah, cara pengajarannya. ya kan tadi ada di materi kan, Mbak? Benar, benar, Iya kan benar tidak banget, Pak. sesuai dengan sistem sekolah. Benar, benar, benar banget. Dan itu nyata ya, Bapak Ibu. Dan setelah kita bandingkan benar, yang diajarkan guru itu memang salah. Heeh. Nah, itu bentuk bentuk apa ya itu Pak Widi ya atas seorang thinking ya. Dia sampai tidak mau masuk apakah dia merasa direndahkan atau dia merasa disepelekan atau bagaimana ya Pak Widi? Karena Pak Widi juga Ya, seorang thinking nih. karena Ting itu kan pakai data dan logika ya, Mbak. Jadi kalau dia udah merasa loh itu gurunya salah, kenapa harus diikutin? Pasti dia akan menuntut atau ketika mau belajar lagi ketika gurunya itu diganti. Bener, bener banget Pak Widi. Ini unik banget ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti Bapak Ibu Makanya punya logis banget. benar. Mana tahu nanti Bapak Ibu punya kejadian yang sama seperti ini. Nah, jadi udah tahu nih bagaimana cara penanganannya. Nah, rata-rata beberapa bukan seluruhnya ya Bapak Ibu cenderung ada mungkin beberapa satu dua orang yang pernah punya pengalaman seperti itu dari yang Mira temui. Nah, itu uniknya ya Bapak Ibu seorang thinking. Jadi jangan kita langsung label, nih anak Iya, males betul. nih, nih anak ngeyel banget nih. Ada alasannya Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa orang tua harus mengerti cara kerja otak setiap anak. Bahkan nggak cuma orang tua ya Pak Widi ya, sebenarnya Iya, sekolah betul. itu wajib banget ya. Betul banget, Mbak Mira. Guru-guru itu wajib banget mengerti bagaimana cara kerja otak masing-masing setiap anak muridnya. Nah, jadi biar nggak salah treatment seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menuju Indonesia emas ya, Indonesia maju Iya, 2040 ya Pak Widi ya. iya, betul. Oke. Jangan Indonesia cemas ya, Mbak. Jangan Indonesia cemas, benar-benar. Oke, begitu. Terima kasih Pak Widi sekali lagi tanggapannya dan juga Bu Mila atas pertanyaannya ya. Membuka banyak sekali insight lagi ya jadinya atas pertanyaan Bu Mila. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Fahri. Mas, anak saya thinking introvert, kalau untuk belajar kok masih susah fokus di tempat yang hening sudah, mengikuti materi apa yang anak mau sudah, tapi kok masih belum bisa fokus ya? Oke, baik. Silakan Pak Widi Ini tanggapan. usia berapa ya, Pak Fahri? Oh iya, benar. Silahkan mungkin Pak Fahri boleh Oh, ini yang tes sama saya kalau nggak salah ya. mungkin boleh Pak Fahri tanggapannya ditambahkan kira-kira anaknya usia berapa? Boleh dari Ini, kolom chat. Usia 4 tahun, Mas. oh ya, kemana? Ya, jadi kalau untuk anak-anak di bawah 7 tahun, nah, itu udah pasti durasi fokusnya itu terbatas. Nah, ini rumus beda-beda ya. Saya baca untuk rumus fokus anak itu beda-beda. Ada yang misalnya usia ditambah 1 atau 2. Nah, itu adalah fokusnya dia. Jadi kalau misalnya anak 4 tahun, berarti durasi fokusnya yaitu hanya antara 5 sampai 10 menit. Udah selesai. Lalu sisanya apa? Main. Jadi anak di bawah 7 tahun itu sudah pasti orientasi atau otak yang sedang berkembang utama adalah otak mainnya. Jadi kita perlu tahu dulu cari rumusan bakunya seperti apa. Nah, misalnya kalau anak masih 4 tahun, 5 tahun, udah pasti 5 sampai 10 menit itu adalah udah bagus banget. Jadi manfaatkan 10 menit itu
untuk belajarnya. Nah, jadi ketika dia sudah daya fokusnya sudah berkurang, sudah mau main, ya sudah berarti tidak perlu belajar lagi. Nah, itu untuk durasi fokus. Tapi terus kembali lagi, anak thinking ini sudah bisa atau belum? Nah, karena kecenderungannya anak thinking kalau sudah bisa, ya dia males buat apa belajar hal yang sama. Nah, apakah di misalnya hafalannya bagus, eh, belajar angkanya sudah bisa, abjad sudah bisa. Nah, itu. Jadi kalau berikan juga kalau memang dirasa sudah bisa, upgrade ininya, kayak upgrade level. Oh, A sampai Z misalnya sudah bisa masuk ke yang membaca. Baca halaman pertama bisa, halaman kedua. Nah, seperti itu sih Mas Fahri. Jadi yang fokus anak kecil tuh masih terbatas selama ya pokoknya kira-kira 5 sampai 10 menit itu udah bagus banget. Manfaatkan durasi tersebut untuk belajar maksimal. Gitu. Jadi fokusnya jangan disamain sama kayak anak remaja atau dewasa. Gitu sih Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya dan mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Fahri ya. Nah, ini kita balik lagi nih, harus Mm-mm. membahas usia juga walaupun dia mungkin Mm-mm. kecerdasannya thinking. Betul. Karena banyak faktornya mengapa dia bisa tidak fokus atau punya kendala lain. Nah, oke, Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini dari Ibu Niken. Pertanyaannya, halo, selamat malam. Anak saya thinking extrovert, usianya 6 tahun. Bagaimana agar anak semangat belajar, kemauannya banyak ingin les ini itu, tapi sepertinya kurang fokus dan hasilnya juga belum banyak perubahan. Nah, ini sebenarnya beririsan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, Pak Iya, Widi ya. betul. Heeh. Oke, silakan Pak Widi tanggapannya. Ya, pertama tadi selamat malam Bu Niken. Jadi kembali kalau untuk durasi fokus sudah pasti masih terbatas ya. Kalau mungkin 6 tahun udah bisa mungkin 15 sampai 20 menit. Nah, ini kan mungkin pertanyaan banyak ingin les ini itu. Ini thinking. Nah, apalagi ekstrovert nih. Ekstrovert mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Nah, jadi mungkin temennya ikut apa atau dia ngelihat apa itu lebih mudah terpengaruh. Nah, sebetulnya orang tua tinggal memberikan data atau menganalisa kira-kira anak ini potensinya di mana. Nah, itu aja sih. Lalu ketika nyuruh, ketika misalnya anak banyak lesnya, tapi kok hasilnya nggak maksimal, mau kita fokuskan. Nah, ini juga nggak apa-apa, mulai diajak diskusi. Kakak misalnya, kamu kan ikut les ini, les ini, les ini. Menurut kakak, kakak yang paling suka yang mana? Jadi kalau semuanya nih, sepertinya kakak malah kurang maksimal. Nah, bicaranya data, bicaranya logika. Kakak pilih deh misalnya salah satu nih les yang mana. Nah, anak thinking biasa kan menganalisa lagi. Oh, aku pilih ini deh. Nah, itu biasanya hasil analisa. Biarpun anak kecil tuh udah pasti dia berpikir. Nah, ketika sudah memilih fokus sama satu, nah itulah berarti nanti kembali kepada cara belajarnya anak thinking, lalu kembali lagi kepada chemistry-nya thinking tahta. Ya salah satunya prestasi. Jadi jangan sampai anak thinking sudah les banyak, tapi cuma les tok. Itu bisa bikin anak thinking bosen. Bisa bikin anak thinking seperti kehilangan semangat. Karena apa? Dia butuh prestasi. Jadi orang tua diskusi sama anak, gak apa-apa diajarin tukar pendapat anak thinking sejak kecil nggak masalah. Seperti itu sih Mbak Mira. Semoga bisa menjawab Bu Niken. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Neken yang sudah bertanya. Rasa Mira sudah cukup ya untuk pertanyaan dari Bu Neken. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Widya. Halo, saya feeling introvert, suami saya thinking introvert. Anak saya intuiting extrovert. Ini saya sering berselih dengan suami, dengan I anak yang see. masih kecil usia 10 tahun. Saya sering juga debat, gimana caranya mengatasi mereka berdua, suami dan anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Benar. Widya Mm-mm. pertanyaannya. Nah, ini kebetulan agak ini ya Bu Widya ya, terbalik sedikit aja penulisannya ya. Jadi Saya lagi feeling, mencerna, ya benar. Nah, mencerna jadi ulang. benar, thinking butuh membaca ulang ya Iya, kalau misalnya kata-katanya
tidak sesuai EYD ya Iya. Bapak Ibu. Nah, jadi Suami, seharusnya feeling istri, introvert, thinking introvert, dan suami juga intuiting introvert. TI, lalu anak IE, anak Iya. IE. Nah, berarti Bu Widya Oke, ini berarti, superior ya Pak Widi ya. oh iya. Nah, ini kalau dalam konsep Steven ya stereosirkulasi ya Bu Widya ya. Jadi ibu ini lebih superior ya dibanding suami. Nah, karena apa? Feeling ini menaklukkan thinking. Ya, jadi emang secara garis besar ini kalau kita matranya masih rendah ya, masih personality, maka feeling ini kan bicaranya pakai perasaan. Thinking ini bicara pakai logika, Bu. Jadi memang feeling akan sulit masuk ke logikanya thinking, thinking akan sulit memahami kebutuhannya feeling yang pakai sisi perasaan. Nah, jadi kalau eh, sering apa nih tadi sering berselisih juga sama suami ya. Nah, karena emang pola pikirnya pertama berbeda. Nah, kalau ibu mau sebetulnya ini memang kalau couple pendalamannya banyak banget, dalam banget ya Mbak Mira ya. Tidak bisa ibaratnya di share secara apa ya, secara gambaran luas. Tapi secara umumnya, secara gampangnya adalah ibu bicara yang pakai perasaan, suami pakai logika. Maka emang ini akan sulit masuk. Nah, apalagi feeling menaklukkan thinking. Maka seperti akan melihat apa yang dilakukan suami itu bisa kecenderungannya banyak salahnya. Nah, thinking pakai logika, dia tidak memahami sisi perasaannya ibu. Nah, bagi seorang thinking, oh kebutuhan terjamin, aku sudah bertanggung jawab, aku sudah bantu anak, jagain anak segala macam. Itu bagi thinking itu bahasa cintanya, act of service, Bu. Nah, ini yang perlu dipahami juga sama Ibu. Thinking itu sulit mengungkapkan perasaan. Dia bukan tipe orang yang senang ngelus-ngelus, senang meluk, senang ngerayu-ngerayu, senang pakai apa ibaratnya ya bahasa yang pakai perasaan. Nah, itu thinking nggak masuk di situ. Dia act of service bahasa cintanya. Cuma karena ibu feeling, ya berasa act of service ini adalah bukan bukti cintanya. Karena feeling butuhnya apa? Ya dipuji, dihalus-halusin, disayang-sayang. Nah itu berat banget buat thinking. Jadi saya, nah sebenarnya memang perlu apa ya, ngobrol dari hati ke hati, ibu ngomongnya apa, terus apa, ibu maunya apa, suami maunya apa. Itu udah pasti akan lebih mudah karena kalau tanpa didiskusikan, tanpa dibicarakan, memang akan susah. Nah, tapi kalau mau solusi lebih dalam, memang harus belajar Stephen Couple. Gitu. Jadi sebetulnya kalau masalah suami istri, memang bagusnya itu suami istrinya ikut apa menyimak. Jadi solusinya akan dapat ke keduanya. Gitu sih Bu. Jadi emang kalau yang saya sering lihat itu kan feeling ini dia butuh banget diperhatikan, nggak bisa tuh dicuekin. Terus kalau ngambek, nah ini salah satu juga feeling itu butuh curhat tanpa butuh solusi, cukup didengerin. Tapi Bu, mohon maaf, otak thinking itu adalah otak ngasih solusi. Otomatis otaknya ketika ibu cerita pasti akan ngasih ini loh, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Sedangkan ibu biasanya nggak butuh solusi. Sedangkan thinking otomatis otaknya ngasih solusi. Nah itu mungkin juga bisa jadi potensinya apa potensi berselisih. Lalu kalau untuk ini saya sering bersosialisasi dengan anak. Nah kalau intuiting ini berarti intuiting mendukung feeling ya. Nah sebetulnya sih anak intuiting akan lebih mudah nurut sih sama ibu juga sebetulnya. Cuma mungkin, nah ini lagi, feeling itu pakai perasaan. Ketika suasana hatinya jelek, lagi selisih sama suami, maka suasana hati ke anak juga akan berpengaruh. Akhirnya ibu yang harusnya bisa dengan mudah mengarahkan anak intuiting ini penurut banget sama feeling. Tapi karena mood ibu jelek, maka ya itu tadi suasana hati jelek mau ngapa-ngapain udah pasti berantakan.
Nah, gitu sih Bu Widya, semoga bisa menangkap apa yang saya apa sharing. Oke, baik terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, ini benar banget ya Bu Widi ya, yang seperti Pak Widi sampaikan sebelumnya memang untuk masalah ini harus mengikuti sesi Stephen Couple. Nah, memang di Stephen Brain itu memang menyediakan insya Allah ya Bapak Ibu itu di bulan Mei insya Allah ya untuk workshop Stephen tematik couple. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti tapi memang harus didahului dengan WSL 1 dulu. Nah, untuk info lebih lanjutnya lagi nanti Bapak Ibu bisa nanti Mira share aja nomor WhatsApp admin ya Bapak Ibu di room chat Zoom. Nah, tapi sebenarnya ini menarik, tapi kalau kita bahas kayaknya waktunya nggak cukup ya, Iya, Pak Widi ya. Nah, dalam jadi banget soalnya. iya dalam banget. Memang harus dari sesi private ini. Jadi Mm-mm. pasangannya dulu yang harus diselesaikan. Nah, baru anak itu juga akan ikut bahagia Iya, betul. tentunya. Nah, apalagi ini feeling nih, sama nih. Sirkulasinya seperti Mira di rumah saat ini, Pak Widi. Sama Hmm. nih, kayak gini juga. Jadi memang namanya feeling ya Pak Widi ya, kecerdasannya kecerdasan perasaan, kecerdasan Iya. emosi. Jadi memang harus banyak belajar bagaimana meregulasi emosi dengan baik, memahami Mm-mm. emosi dengan baik, mengekspresikan emosi dengan baik. Karena itu sebenarnya potensinya seorang feeling. Jadi Betul. feeling yang berapi biru kalau sudah seperti itu. Nah, oke begitu dulu ya untuk Bu Widya. Semoga menjawab dan terima kasih sekali lagi Pak Widya atas tanggapannya dan juga Bu Widya yang sudah menanggapi. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Amiratul Faridah. Pertanyaannya bagaimana cara agar guru di sekolah tahu kalau anak thinking itu berprestasi sedangkan anak thinking itu pendiam? Wah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Silahkan Pak Widi tanggapannya. Ini berarti berprestasinya mungkin di luar sekolah kali ya. Karena kalau di sekolah kan sudah pasti harusnya gurunya tahu. Benar-benar. Mungkin boleh ditambahkan juga ya, Bu Amiratul. Nah, mungkin kita dengarkan dulu pendapat secara umum dari Pak Widi. Silahkan Pak Ya, Widi. jadi sebetulnya itu tadi kalau kita tahu anaknya thinking, sulit mengungkapkan pendapat, sulit berekspresi, ya udah orang tuanya aja bilang ke gurunya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Atau nih dia umurnya berapa ya sebentar? Ada umurnya nggak? Oh, nggak ada umurnya juga ya. Jadi kalau dikira dia sudah mungkin beranjak remaja, bisa kita ajarin cara berkomunikasi ke guru yang baik dan benar. Nah, ini juga mungkin buat orang tua yang punya anak thinking, karena dia tidak peka ya, tipe tipe kalau ngomong itu seperti sebetulnya benar, tapi nyelekit. Jadi perlu diajarin cara ngomong ke guru, cara chat ke guru, baiknya itu gimana, sopannya itu gimana. Jadi agar lawan bicaranya anak thinking ini tidak salah tangkep. Jadi nggak apa-apa diajarin. Kalau memang dia sudah bisa ya. Ataupun kalau masih kecil banget ya udah orang tuanya aja yang ke sekolah kasih tahu, Bu, anak saya punya potensi ini, pernah berprestasi ini, pernah juara ini. Nah, nanti kalau ada misalnya lomba, bisa mungkin anak saya sebagai salah satu kandidatnya. Itu juga bisa. Jadi memang tadi salah satu hal yang perlu dipelajari juga diajarin ke anak thinking adalah cara berkomunikasi ke orang yang baik dan benar dan sopan. Karena baik itu, benar itu belum tentu sopan. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Bisa jadi benar, tapi menyelekit ya Pak Iya, Widi ya. karena saya juga sering dikomplain sama istri, Mbak. Ini chat kaku banget sih gitu. Chat sama klien nggak ada emotnya. Nah, Oke, nah itu bisa jadi masukan penting ya untuk Bu hmm, Amiratul. Oke, terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Amiratul yang sudah bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya dapat terjawab dengan baik. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Rina. Assalamualaikum Pak Widi dan Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Saya pernah baca literatur bedanya thinking extrovert dan thinking introvert, yaitu thinking extrovert dicari tahta, sedangkan thinking introvert mencari tahta. Maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, silakan Pak Widi tanggapannya. oke. Jadi TI sama TE tahtanya ya.
Nah, ini sebetulnya sih ada di apa di e-book semua. Oke, bentar saya agak lupa. Jadi kalau eh, untuk TE dia sebentar masih zoomnya. Oh ya. Nah, kalau TE itu punya kemampuan memang seperti dia punya kemampuan untuk tahta atau jabatan dia tuh mendatangi dia, Bu. Jadi kalau mudahnya seperti itu. Nah, tapi kalau TI dia itu harus benar-benar pinter, harus spesifik ilmunya, harus mendalam ilmunya, baru dia nanti kayak mencari tahta. Tapi kalau TE, secara gampangnya dia seperti mudah. Kenapa? Dia punya kemampuan manajemen, punya kemampuan mengatur. Mereka kalau punya anak TE, biasanya kan lebih dominan ngaturnya dibanding TI. Tapi kalau detailnya itu ada di e-book sih, Bu. Jadi bisa dijawab, pas bisa dibaca lebih detail lagi di buku 9 Personality Genetik TI dan TE itu sebenarnya udah lengkap kan. Iya, bener banget. Oke, terima kasih Pak Widi tanggapannya. Dan juga Bu Rina yang sudah Boleh. bertanya. Nah, mudah-mudahan dapat terjawab ya Bu Rina ya, karena secara rangkumannya seperti itu yang seperti Pak Widi sampaikan. Nah, jadi em, balik lagi ya, thinking extrovert dan juga thinking introvert. Nah, itu memang penjelasannya sudah lengkap banget kalau misalnya Bu Rina udah pernah atau diberikan e-book 9 personality genetiknya oleh promotor yang di mana Ibu Rina tes Steven. Oke, kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Atta. Halo, saya ibu feeling introvert. Saya mulai agak kewalahan menghadapi anak thinking introvert saya. Laki-laki umurnya 7,5 tahun. Kalau dia lagi dalam keadaan marah, dia mulai meniru gaya saya kalau lagi marah. Kalau dia berbuat salah dan saya tegur dengan agak sedikit emosi, anak thinking introvert saya malah marah balik, seperti tidak terima saya tegur. Ada aja alibi dan alasan ngeles dia seperti menyalahkan balik, seperti susah menyadari apa salah dia. Lalu saat ini ada beberapa kali di saat kami mengingatkan ada sesuatu yang salah dan belum dia lakukan, dia jawab, iya aku tahu, padahal dia nggak tahu Pak, ngeyelnya keluar dari sini. Oke, oke terima kasih Ibu Ata ya yang sudah mengajukan pertanyaan walaupun sedikit curhat tidak masalah ya, kita tetap akan bacakan. Nah, ini eh, feeling ya, feeling introvert memang harus mencurhatkan sedikit. Oke, silahkan Pak Widi tanggapannya. Oke, ini panjang. Nah, biasa kalau curhat feeling biasanya panjang ya Mbak Mira ya. Keluar Benar-benar. emosinya. Nah, ini kembali kepada teori sirkulasi ya. Feeling itu kan menaklukkan thinking. Nah, sebetulnya yang perlu thinking ini kan bicara pakai logika. Kalau akan lebih bagus ketika saya tahu nih, ibu marah-marah karena apa sih ke anak thinking? Itu akan lebih, karena apa? Marahnya feeling belum tentu logis buat anak thinking. Nah, jadi kalau anak thinking apa dia dimarahi karena dia tidak sesuatu yang tidak logis, tidak sesuai data, maka itu tadi itu kan ngeledek. Nah, maka tadi saya bilang tadi kalau punya anak thinking jangan diceramahin, jangan dimarahin, tapi diajak diskusi. Nah, bisa jadi marahnya ibu itu sebetulnya hal sepele yang menurut anak thinking nggak penting. Maka ada nggak tuh contoh ibu marah karena apa misalnya? Nah, nah ini kan dia akan selalu bicara pakai logika, mengingatkan Malam Pak, sesuatu. Oh ya, Ibu. izin open mic boleh ya Pak? Ya, silakan Ibu. Ini sesi curhat feeling sedikit. Ya, nggak apa. Jadi sebenarnya yang kadang saya tegur tuh ya balik-balik ke masalah aturan gitu loh Pak pada saat saya Oh, negur dia. Karena kan balik-balik fitrahnya tinggi ini kan harus ikut aturan ya Pak. iya betul. Contoh kayak misalnya mengingatkan dia lagi untuk kayak merapihkan buku-buku sekolah atau dia balik sekolah Mm-mm. harus taruh ini ke sini gitu loh Pak. Mm-mm. Ya, saya coba sabar gitu loh. Maksudnya kayak yang
oke, anak laki-laki ini harus kita ingatkan terus berkali-kali jangan sampai capek gitu kan. Iya. Cuman mungkin ada momennya dia juga lagi capek pada saat saya ingatkan aturan itu, atau misalnya saya ngingetin dia hal yang salah, contoh kayak misalnya di kamar mandi juga yang waktunya ya mandinya tuh jangan lama-lama, jangan kebanyakan main gitu kan. Dia nanti Nah, malah oke. marah balik kayak gitu. "Ayo Abang, cepet mandinya," kayak gitu kan misalnya gitu. "Jangan main-main, nanti dia marah balik," gitu. Mulai jadi feeling-nya bermain di situ, Pak. Jadi emosi saya ikut, jadi udah nggak logis jadinya kan ngingetin Ya, dia. ya, ya. Gimana nih Pak Oke. ngadepin anak thinking nih Pak kalau Nah, lagi emosi nih berarti Pak. kan sudah ada aturan ya, Bu ya, tapi belum efektif. Betul betul. Contoh kayak Nah, misalnya dia tuh sudah mulai keset badannya pada saat kayak azan maghrib dia udah langsung cepet-cepet datang ke masjid gitu loh, ke sebelah masjid. Karena dia nggak mau ketinggalan sholat. Udah tahu sholat iya, berjamaah, dia udah mulai keset tuh Pak. Nah cuman iya. ada hal-hal lain yang kadang saya coba ingetin masalah aturan, dianya kadang yaitu ngeyel gitu loh Pak. Hmm. Atau coba berontak, atau pada saat saya keluar emosi saya, dia kayak nggak terima gitu loh. Oke. Oke, jadi saya coba jawab ya Bu Ata. Nah, jadi Iya kalau Pak. anak thinking sudah dikasih aturan tapi masih seperti ngeyel, nah itu berarti aturannya itu belum belum detail Bu. Nah, tadi kan mandi nggak boleh lama-lama. Nah, lama-lama itu tidak terukur oleh waktu. Jadi kalau bisa misalnya mandi, Ibu batasin 10 menit, 15 menit. Jadi yang dia, apalagi anak cowok ya, itu kan lagi senang umur 7 tahun itu lagi masih senang main-mainnya. Di kamar mandi itu bisa ngapain aja. Nah, jadi untuk membatasinya pakai waktu. Sama dengan hal apapun ketika ibu sudah berikan aturan, tapi kok masih susah. Nah, jadi mainnya pakai angka. Nah, sore mandi ya. Nah, sore itu kan abstrak. Tidak ada batasan angkanya. Oh, sore jam 5 itu eh, mandi misalnya. Nah, kenapa dia azan maghrib langsung tertib? Karena itu aturan. Ada sesuatu yang nyata. Oh, suara azan berarti harus sholat. Ada waktunya. Nah, kalau mandi kan nggak ada batasannya. Nah, ibu bisa dengan mulai coba coba pakai batasan waktu. Makan berapa menit? 15 menit. Mandi misalnya 10 menit. Nah, terus kalau misalnya soal apa? Merapikan. Nah, bagi thinking bisa jadi dia merasa ini nggak perlu aku rapin karena nanti aku masih mainin. Biar mungkin seperti itu. Jadi akan ada alasan yang logis nih bagi seorang anak thinking. Nah, jadi tadi kalau kita marah, memang anak thinking tadi ya kesannya jadi ngeyel, eh, apa kayak ndablek. Nah, ibu tinggal aja tinggal tanya, kenapa sih ibu, kenapa sih kamu, kenapa kakak kalau beresin mainan kok nggak mau? Nah, itu biasanya anak thinking akan ngasih jawaban yang logis tadi, Bu. Nah, dari jawaban itu baru kita cerna, oh anak ini perlu tambahan aturan kah atau perlu diapain? Nah, jadi emang diajak ditanya aja. Sebenarnya kalau anak thinking bermasalah itu ditanya aja, kenapa sih kamu nggak mau beresin mainan? Kenapa sih kamu mandinya lama? Nah, itu ditanya aja, Bu. Seperti itu sih dari saya bisa dicoba seperti itu. Jadi ada Iya baik. batasan angkanya. Baik Pak, akan saya coba. Makasih ya Pak Widi Iya, ya. sama-sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi atas tanggapannya dan juga Bu Ata Eh, yang sudah bertanya. Nah, jadi sudah terjawab, nanti tinggal dipraktekkan ya Bu Ata. Oke, kalau begitu Mira langsung aja lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Finalita dari Bali. Pertanyaannya, anak thinking ekstrovert umurnya 2,5 tahun. Cara agar anak thinking tidak overthinking di awal, nggak ngamuk dan nggak takut saat akan melakukan hal baru. Bagaimana cara menanggapinya? Terima kasih. Nah, ini tadi pertanyaan ini kayaknya tadi sudah menjawab dari materi ataupun mm-mm. pertanyaan yang sebelumnya ya, Pak Widi. Iya, Nah, betul. tapi ini kita akan dengarkan sekali lagi pendapat dari Pak Widi. Silakan Pak Widi tanggapannya. Nah, ini karena ini Bu Vinanya TI ya, Bu Vina. Ini kalau di slash kan TI ya, berarti ya. Nah, jadi kalau oh ya, ya benar Nah, ini kan TI sama TE sama-sama thinking nih. Jadi ini standarnya
ibu. Nah, ini analisa saya, Bu, ya. Jadi mungkin bisa benar, bisa salah. Jadi saya kan thinking juga nih. Ingin anak saya cepat-cepat bisa. Nah, akhirnya apa? Kita nge-push anak kita untuk melakukan segala hal yang menurut kita itu seharusnya dia mampu. Nah, itu yang juga bisa bikin anak thinking jadi tidak nyaman. Jadi dia sudah merasa tertekan duluan. Itu mungkin bisa jadi nanti seperti itu. Nah, lalu yang kedua, nah ini kan kebetulan anaknya masih 2,5 tahun juga. Jadi bagaimanapun semandiri-mandirinya anak thinking, nah karena masih balita, tetap perlu pendampingan, perlu diajarkan secara detail, dikasih contoh. Nah, jadi overthinking kan tadi memang dia was-was ketika untuk melakukan hal baru misalnya. Ya sudah, ibu temeni atau ibu kasih contoh sebagai seorang thinking. Nah, contoh terbaiknya ibu seperti apa? Nah, nanti tinggal anaknya mengikuti. Lalu ketika anaknya mungkin masih takut, masih belum bisa, nah kita sebagai thinking jangan langsung menjudge anaknya kok takut. Nah, tapi memang itu adalah bagian dari seorang balita untuk proses berkembang. Karena memang saya sebagai seorang TI juga ingin anak saya cepat-cepat bisa. Ambisius, Mbak. Takut anaknya ketinggalan sama anak Oke. tetangga. Apalagi punya anak sensing ya Pak Widi ya, butuh banyak Iya, sensitivity. betul. Agak menguras tenaga thinking juga memang. Oke, Heeh. nah itu tanggapan dari Pak Widi. Oke, terima kasih Pak Widi tanggapannya dan juga Bu Finalita atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab ya dari Iya. apa saja yang diberikan Pak Widi. Oke, kalau begitu Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Danis. Pertanyaannya mau tanya, ketika baru tahu anak saya thinking extrovert di usia 15 tahun kelas 9, apakah tetap bisa kita arahkan agar bisa memaksimalkan potensinya? Apakah kemungkinan agak susah karena sudah menjadi karakter atau habitnya? Oke, silahkan Pak Widi tanggapannya. Nah, ini berarti saya harus nanya ke Pak Danis nih, apakah Pak Danis merasa anaknya ini sangat tidak thinking atau gimana? Ibaratnya berapa persenkah thinkingnya? Benar. Mungkin boleh ditambahkan juga Nah, Pak Danis, apakah sudah tes Stephen atau belum nih? betul. Jadi eh, karena kan ini takutnya merasa sangat berbeda nih thinkingnya. Oke, nah ini Eh, tanggapannya anak saya sudah tes, iya, ya. thinking extrovert. Heeh. Apa Bapak merasa thinkingnya tidak sesuai hasil penjelasannya atau bagaimana, Pak? benar? Oke, Thinking 50%. 15%. Bagian mana yang tidak sesuai? Misalnya yang nggak keluar sisi thinkingnya. Kok sisi thinkingnya belum kelihatan maksimal di bagian mana, Pak? Oke, nah ini kita masih Jadi, menunggu ya jawaban Pak Danis karena memang heeh. kita harus tahu dulu jawabannya jadi bisa memberikan tanggapan. Oh, nggak percaya diri. Oke, berarti anak thinkingnya nggak pede. Nah, anak thinkingnya, ini kan kembali kita bicara sama anak thinking. Apakah, karena bicara sama thinking berarti saya harus banyak bertanya nih, menganalisa agar dapat jawabannya. Nah, anaknya berprestasi nggak, Pak Danis? Maksudnya akademis atau non akademis, apakah ada sesuatu bidang yang dia memiliki keunggulan di situ? Oke, biasa aja. Berarti anggaplah prestasinya biasa aja. Nah, oke, jadi mulai terjawab. Jadi sebetulnya akan lebih bagus kalau orang tuanya ikut tes juga, jadi tahu cara menggali potensi anak. Tapi saya bicara apa secara umum aja. Jadi tidak ada kata terlambat, Pak. Mau usia berapapun tes tidak ada kata terlambat. Saya tes sendiri udah umur 30-an. Jadi sebelum sebelum saya tes Stephen, itu saya tidak tahu arah hidup saya. Nah, ini mau sharing sedikit. Jadi tidak tahu arah hidup saya, kerja gitu-gitu aja, bisnis gagal terus. Itu saya ketika belum kenal Stephen, umur 30-an. Tapi alhamdulillah ketika sudah kenal Stephen, saya menerapkan konsep Stephen, nah, saya bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas hidup saya. Nah, jadi kalau bagi seorang anak usia 15 tahun masih remaja, sebenarnya tidak ada kata terlambat.
Yang penting nanti orang tua membantu memaksimalkan potensi anak thinking ini. Kenapa dia nggak pede? Karena dia tidak punya prestasi. Kenapa dia tidak punya prestasi? Nah, mungkin karena tidak diberikan target yang jelas atau orang tua belum membukakan jalan gimana anaknya berprestasi. Ya udah, nanti tinggal orang tua melihat kira-kira tinggal nanti diskusi nih ke anaknya, kan udah remaja. Kamu kira-kira mau fokusnya kemana? Kamu mau ikut les apa? Mau ekskul apa? Nanti ayah carikan tempat les terbaik misalnya. Nanti ayah akan biayain semua apa keinginan kamu. Yang penting nanti kamu mencari jalan agar kamu punya prestasi. Karena udah kalau remaja, udah banyak pengaruh lingkungan, TE, udah tinggal kita gali. Dia minatnya kemana? Bakatnya kemana? Apa sih yang dia sukai? Nah, dan yang disukai ini belum tentu memang yang berprestasi tadi. Bisa jadi memang cuma sekedar hobi, suka ngotak-ngatik motor misalnya. Oh, kamu suka ngotak-ngatik motor. Ya udah, perdalam ilmunya di situ. Nanti jago mekanik, masuk apa jurusan? Teknik mesin misalnya. Jadi biasanya thinking itu nggak pede, merasa apa rendah diri ya karena dia tidak punya prestasi. Nah, tinggal ayahnya atau ayah dan ibunya mencarikan jalan. Yaudah, kamu mau punya prestasi di mana? Seperti itu sih Pak Danis. Jadi kenapa nggak percaya diri, biasa aja ya, karena tidak punya prestasi Pak. Itu kebanggaannya orang thinking. Kalau thinking udah punya prestasi, itu eh, ibaratnya apa? PD-nya tinggi banget. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi tanggapannya. Nah, benar banget Ya, ya Pak sama-sama. Widi ya. Jadi kalau thinking nggak punya prestasi atau nggak punya pencapaian, Ya, nggak punya pencapaian. apa yang harus dibanggakan nih dari dirinya ya kan. Nah, itu seperti kurang percaya diri. Iya, Bawaannya sama-sama cenderung Pak Danis. seperti itu. Oke. Nah, terima kasih Pak Danis pertanyaannya karena sudah terjawab. Mira lanjut lagi ya. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Erwin Suryadi ya, karena sekarang waktunya sudah jam 20:54 waktu Indonesia Barat ya. Sebenarnya ini ada dua pertanyaan ya, satu lagi dari Ibu Dwi. Tapi pertanyaan dari Ibu Dwi sepertinya kita simpan aja nggak apa-apa ya Bu Dwi. Nanti kita akan bahas lagi di sesi thinking selanjutnya. Mira akan bacakan pertanyaan dari Pak Erwin Suryadi. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Widi, saya thinking introvert, punya 2 orang karyawan perempuan baru masuk kerja di sini. Yang satu intuiting introvert, yang satu lagi feeling introvert. Nah, suasana kerja sering diam, kurang saling mengobrol. Saya sudah berusaha membangun obrolan, tapi obrolannya sering hanya terjadi sebentar saja. Keduanya nurut dan kerjaannya bagus. Tapi saya khawatir mereka kurang nyaman karena suasana kerja kurang saling ngobrol dan cenderung monoton. Bagaimana caranya agar mereka bisa merasa betah dan mau kerja bertahun-tahun di sini? Oke, kalau Pak Erwin tadi tinggi introvert ya. Oke, baik. Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, Waalaikumsalam Pak Erwin. Wah, nih keren banget. Karyawannya baru masuk kerja sudah tes Steven. Ini keren banget ini. Oke, jadi nah ini sebetulnya perlu banyak juga yang harus digali Pak Erwin. Jadi eh, apakah sudah beda generasi yang pertama? Jadi usia Pak Erwin dengan karyawannya itu ketika terjadi gap yang sangat jauh itu juga akan sulit nyambung membangun obrolan. Kayak saya sama anak saya aja, saya kalau ngomong itu agak-agak susah untuk mencari tema karena udah gapnya itu eh, udah jauh banget. Nah, lalu yang kedua, thinking ini kan sebetulnya cenderung nggak bisa basa-basi. Atau kalau mungkin kalau ngejoh, ngajak ngobrol itu terlalu berat. Nah, jadi atau garing kalau lagi lucu. Nah, ini takutnya intuiting feeling ini aura thinking ini kan auranya tegas. Bisa jadi intuiting sama feeling ini dia mau merespon itu entah takut, entah sungkan karena apalagi baru masuk kerja. Jadi emang perlu digali lebih dalam sih Pak. Tapi kalau misal kalau untuk apa ya biar nyaman
Nah, intuiting itu biasa kata kuncinya itu kan bebas. Jadi emang tidak terlalu suka hal yang monoton. Kalau bisa emang pekerjaannya atau ritme pekerjaannya banyak diberikan kebebasan atau ngeluarin ide-ide. Itu akan merasa senang tuh intuiting. Ini juga butuh penjelasan lagi job desk-nya seperti apa. Nah, feeling, kalau feeling itu perlu diperhatikan. Jadi ibaratnya kalau orang feeling cukup dipuji, Pak. Itu semangat kerjanya tinggi tanpa Bapak harus ngeluarin uang lembur. Misalnya kayak gitu. Sering-sering aja dikasih pujian untuk orang feeling, itu biasanya semangatnya akan tinggi. Cuma karena ini feeling menaklukkan thinking, bisa jadi memang apa yang Bapak sampaikan itu akan sulit diterima sama yang feeling. Oke. Terus keduanya nurut dan kerjanya bagus. Jadi kalau dari hasil pekerjaan sudah bagus, nurut, nah jadi Bapak tinggal ini aja sih sebetulnya memenuhi kebutuhannya masing-masing. Intuiting misalnya butuh tadi diberi kebebasan misalnya jangan terlalu monoton job desk pekerjaannya. Kalau misalnya apa tidak terlalu sistematis, tidak terlalu on time, tidak to-do list-nya agak-agak berantakan, tidak sesuai dengan karakter thinking. Nah, kalau masih tidak mengganggu hasil akhir, ya itu nggak apa-apa aja, Pak. Jadi jangan sampai terlalu membebani aturannya itu terlalu membebani thinking dan intuiting dan feeling. Karena kan ini karyawannya dua-duanya otak kanan. Jadi orang yang cenderung tidak terlalu suka aturan, cenderung fleksibel, cenderung santai. Nah, jadi kalau Bapak mau mereka betah, ya udah, jangan kaku-kaku banget Pak. Itu aja sih. Ya Mbak Mira ya sebagai intuiting. Benar, benar. Oke, nah atau mungkin bisa jadi apakah beda usia juga ya Pak Widi ya sesama Betul. karyawannya? Karena beda usia, kalau intuiting mungkin muda-muda aja ya, kalau beda usia cepat masuknya, tapi Mm-mm. mungkin ini feelingnya, mungkin bisa jadi feelingnya ada yang pendiam juga, begitu ya Pak Iya, Widi. Nah betul. ini harus butuh banyak observasi lagi nih Pak Erwin, Betul. jadi butuh sesi private lagi nih sebenarnya. Oke, Kan. begitu. Tapi untuk jawabannya dari tanggapan dari Pak Widi mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Pak Erwin. Nanti kalau misalnya ada keluhan lagi, mungkin boleh ditanyakan lagi di sesi intuiting ya, ataupun sesi feeling nanti di minggu depan. Nah, minggu depan di tema intuiting, minggu depannya lagi di tema feeling. Oke, begitu dulu ya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan dari Ibu Dwi, mohon maaf ya sebelumnya, kayaknya kita akan simpan dulu ya pertanyaannya. Nanti akan kita jawab di sesi thinking ya di Brainity Talk selanjutnya untuk pertanyaan Ibu Dwi. Jadi pertanyaannya kita simpan dulu ya. Nggak apa-apa ya Ibu Dwi. Karena waktunya udah jam 21.00 waktu Indonesia Barat, atau mungkin kalau Bu Dwi mau bertanya, boleh nanti dari Instagramnya Steven Brain aja, nggak apa-apa di DM aja nanti dibantu jawab dari situ ya Bu Dwi, karena mengingat besok juga ada aktivitas, jadi memang sekarang sudah lama sih sebenarnya. Jadi Brainity Talk ini kita udah buat aturan ketat ya, mulai dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, nah untuk solusinya bagaimana Bu Dwi? Boleh langsung aja ke ini ya, ke Instagramnya Steven Brain, di DM aja, nanti kita bantu jawab. Oke, itu terima kasih Sama-sama Pak untuk Erwin. Bapak Ibu yang sudah bertanya untuk sesi terakhir ya di Brainity Talk malam hari ini dengan tema thinking. Silahkan Pak Widi, apakah ada closing statement untuk thinking pada malam hari ini? Ya, sebenarnya nggak cuma untuk thinking aja sih Mbak Mira, untuk semua MK mungkin punya anak lebih dari satu, bukan dari selain thinking. Kalau kita udah tes Stephen, fokus aja sama kehebatan anaknya. Jadi jangan ibaratnya sesuatu hal yang mengganggu, yang itu memang bukan potensinya di situ, udah kayak tutup mata aja. Fokus sama kehebatan anak-anaknya masing-masing, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan MK-nya. Itu aja Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk closing statement-nya Terima di kasih Pak Erwin. Brainity Talk malam hari ini. Terima kasih Pak Erwin.
Sekali lagi terima kasih untuk Pak Widi Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi tentang thinking yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Dengan penyampaian thinking yang sangat baik dan juga sangat jelas, terstruktur, logis ya, runut tentunya. Dan alhamdulillah Brainy Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar, dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini ya. Dan juga khususnya di minggu-minggu sebelumnya yang selalu setia mengikuti event Brainity Talk. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi. Dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya, terutama di Brainity Talk minggu selanjutnya atau di Rabu depan ya Bapak Ibu dengan tema Intuiting. Dan Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Pak Widi memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah sekali lagi Bapak Ibu. Makasih Mbak Mira. Pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya.